Waqqas ke Cina, sahabat Salman ke Afrika, sahabat-sahabat yang lain bergerak. Nah, ada sahabat utama yang dianggap sebagai anak Madinatul Ilmi wa Aliyun Tuhan, namanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kemudian keluar dari Jazirah Arab, geser ke Basra. Di Basra itu sekitar Baghdad situ. Akhlak Rasulullah tercermin betul dalam. Sampai akhirnya Raja Parsi namanya Rustum tertarik dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Mau diambil menantu. Tapi Sayyidina Ali jangan saya, anak saya aja. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum, Raja Persia. Yang tadinya beragama Majusi. Agama Majusi itu menyembah api. Orang Majusi kalau menyembah api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, orang Majusi, orang Parsi membangun masjid, manaronya apinya dibuang, tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam punya manaro. Akhirnya seluruh dunia lihat manaro kok bagus kalau ditaruh depan masjid. Akhirnya seluruh dunia Islam bangun manaro sampai Tarakan namanya menara. Itu sumbangan dunia sana. Sampai akhirnya di Arab terjadi ledakan politik. Jadi problem politik, perang antar klan di sana. Salah satunya adalah terbunuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terbunuh pada tanggal 10 Asyura. Jadi ini orang semenanjung Sumatera memikul keranda-keranda, mereka menyebut tabui, karena orang Minang sana nggak bisa bilang tabut. Tabut itu dalam bahasa sana black message kan tabui, ya kan gitu. Sama kayak orang Bugis nggak bisa bilang makan, bilangnya makan. Makan kan ikan, apa? Orang Jawa nggak bisa bilang alamin, ngalamin. Makanya kita ada cerita kan, tapi sampai cerita ada cerdas-cermat. Orang Jawa, orang Bugis, sama orang Buton. Yang menang pasti orang Jawa. Ketika ditanya alat untuk membersihkan tangan ketika kita kotor dan biar bersih apa? Orang Makassar apa? Sabun. Salah. Orang Buton apa? Sabun. Salah. Yang benar orang Jawa apa? Sabun. Jadi ini problem lidah. Makanya orang Padang menyebutnya tabui, karena kalau perut parui, piring pariam. Ini lidah orang. Orang Sunda sudah bilang al-ladina nggak keluar. Keluarnya alat zina. Ini kan lidah yang berbeda-beda. Makanya Al-Quran ketika dibaca oleh lidah yang berbeda-beda pada tahun 250 Hijriah, Abu Ubaid Qasim bin Salam penelitian di pusat-pusat peradaban Islam. Hasil penelitiannya ditulis di At-Tajwid fi Qira'atin. Begitu. Jadi nyala tripodnya. Setelah saya ini masih di sana, belum sampai sini. Larane sing ngelip e. Maka kemudian putra-putra Sayyidina Husain keluar menjauh. Satu selamat, namanya Sayyid Abu Zainal Abidin. Ini selamat, tambah menjauh dari sana ruwet politik antara Bani Hashim sama Bani Umayyah. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Lah Sayyid Ja'far Shadiq situasinya tambah rumit di sana. Makanya Sayyid Ja'far Shadiq curhat sama Rasulullah, dikenal dengan sholawat asghir wa asghiril dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Udah biar orang yang ruwet itu ribut sama yang ruwet, selamatkanlah kami dari golongan ini dengan selamat.
Nah, Said Ja'far Shadiq punya anak waktu itu namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh keluar dari anak. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah, tambah jauh. Lah punya anak namanya, akhirnya punya anak namanya Sayyid Ahmad. Ini hijrah ke Yaman waktu itu, dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah, Sayyid Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Sayyid Ubaidillah punya anak Sayyid Alwi. Nah, Sayyid Alwi inilah yang melahirkan generasi Alawiyin. Asgar, Al-Aqos, Fakih, ini dari bikin update perintah nah, punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Belum sampai sini masih hidup. Punya anak namanya Sayyid Alwi lagi. Nah, Sayyid Alwi tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib bin Mirbat. Sayyid Mirbat punya anak namanya Sayyid Alawi Amir Fakih. Tambah jauh dia udah bergerak keluar. Baru kayak untuk karat punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Nah, itu sudah geser ke Mongolia. Jadi raja di Mongol gelarnya Azmat Khan, melahirkan Khan itu Syahrukan. Nah, itu makanya Syahrukan itu Muslim. Ya. Nah, Sayyid Abdul Malik Azmat Khan ini punya anak. Diambil menantu Raja Campa, namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nah, Raja Campa ini jadi raja akhirnya. Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad geser ke ujung Aceh sana, yang akhirnya menjadi kekuatan baru, berdirilah kerajaan Samudra. Pas rajanya Sultan Malikus Soleh sama Sultan Malikus Thohir di sana. Nah, dari situ 3 anaknya bergerak ke tanah Nusantara. Semuanya disebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah, yang di Jawa dikenal dengan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, Lidahono Coroko, jadinya Syekh Jumadil Kubro. Adiknya kemudian bergerak ke Wajo. Ya sampai Syekh Jumadil Kubro juga. Nah, baru kemudian tanah Nusantara ini mulai kemasukan Islam. Lah para Islam datang ini, kok Indonesia sudah maju, punya negara, punya hukum sosial komplit. Diajak ngomong surga isinya air, orang sini nggak tertarik karena di sini penuh air di mana-mana. Kalau air banjir. Orang Indonesia diajak Nusantara diajak ngomong buah-buahan, surga banyak buah-buahnya. Di sini sudah banyak sekali buah-buahan. Di Arab kan paling kurma, rumman atau delima. Sini mulai dari kesemek sampai durian, sampai elai, ada komplit. Ya itu kan diajak ngomong. Di surga madunya banyak. Orang sini nggak diajak ngomong madu karena di sini di setiap bolongan ada madu. Surga minumnya susu, orang sini gak suka minum susu. Jadi minum kopi. Diceritani surga nanti istrimu banyak, orang sini gak terlalu tertarik dengan istri banyak. Karena di sini istri satu aja udah bikin pusing. Jadi makanya curhat. punya satu aja pusingin kepala. Di Arab punya 10 gak pusing. Karena orang Arab itu perempuannya nurut. Karena hampir seluruh kehidupan yang jamin laki berperang laki-laki, berburu laki-laki. Makanya di sana perempuannya nurut. Di sini perempuannya ngeyel. Karena apa? Perempuan di sini bisa bekerja sendiri. Cari ikan perempuan bisa, bereti ikan bisa, panen bisa. Maka di sini malah dikatakan perempuan lakinya cuma udah gitu jauh. Loh, makanya perempuan sini independen, ditinggal mati suaminya dia masih tetap hidup. Kalau di sana sampai diwariskan, susah.
Makanya nggak ada cerita pengislaman itu bukan cerita surga di sini. Kadang orang nggak paham pasti kok cerita surga nggak ada. Orang di sini ini sudah surga. Apa yang diceritain surga? Ini sudah surga. Surga itu air mengalir sini mengalir. Buah-buahan sini sudah buah-buahan. Madu sini di mana-mana madu. Nahruhu min asalin. Sungainya dari madu. Orang sini tinggal ngambil walaupun disengat-sengat. Top. Nah, saya Jumatil Kubro melihat ini gimana cara membawa Islam ke negara yang sudah maju. Nah, di situ saya Jumatil Kubro punya anak namanya Ibrahim. Dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro. Pondu di sana, sekitar Tuban sana. Nah itu mulai memetakan. Saudagar nggak bisa masuk. Diislamkan oleh pedagang Gujarat nggak jadi Indonesia. Jadi jangan dikira kalau Islam disebarkan oleh saudagar kayak buku-buku itu ngarang. Salah. Kenapa saya katakan ngarang? Agama Hindu yang boleh ngomong agama itu adalah kasta Brahmana. Kasta tertinggi itu Brahmana. Dia yang berhak ngomong agama. Kasta kesatria para raja ngurus dunia nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong hidupnya untuk ngurusi raja kok ngomong. Habis waktunya untuk dunia. Di bawahnya ada kasta sudra. Kasta sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani dan pedagang dia sudra, nggak boleh ngomong agama. Agama kok diomongin sama orang sudra pedagang, enggak agamanya jedol. Nah di bawah sudra ada paria, kastanya pengemis. Orang hidupnya meminta, oh dampak kalau ngomong agama. Baca kitab menjadi culok motongnya. Di bawah itu masih ada kuca. Kuca itu kastanya para pengentet, pencopet itu ngambil dikit-dikit gitu. Makanya kalau orang suka ngambil bansos itu kuca. Bansos itu kuca itu. Nah di bawah kuca ada mereka. Mereka itu maling tak ketahuan lari. Masih pakai tutup muka, malu gelap-gelap gitu. Nah di bawah mereka ini ada kasta yang paling jelek namanya candala. Candala itu kastanya begal, nyolong tapi berani membunuh sampai yang dicolong. Udah motor itu mereka. Itu kalau mati jadi tikus. Nah makanya kalau dalam teori ini tanya profesor. Ini Profesor Ali Kuwaitin. Beliau ini orang TV walaupun gondrong gitu. Itu profesor itu. Ini yang tadi ngatain kursi itu. Itu profesor. Salah satu ketua BRIN Indonesia itu. Jadi baik buruknya Indonesia tergantung beliau. Itu profesor. Walaupun bentuknya kalau di sini kan profesor pasti rapi gitu. Kalau di Jawa profesor kayak gitu nyantai. Bentuknya provokator, tapi gajinya profesor. Teori nggak masuk. Nah, makanya kemudian yang bisa membawa Islam masuk ke negeri Brahmana, ya kelasnya siapa? Ya kelasnya para wali. Itu makanya santri selalu mengatakan bahwa penyebar Islam karena yang sekelas sama Brahmana itu wali sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kadang bingung kalau yang ke Eropa kelima perang, yang ke ini pedagang, kenapa yang ke Indonesia kalau disebut wali? Karena yang bisa mengimbangi Brahmana ya apa? Wali. Sama Brahmana punya sakti, wali punya karomah. Ini makanya wali itu siapa? Kok bisa mengislamkan cuma sebentar? Wali itu kan kalau bekerja tidak pakai akal. Wali itu kalau bekerja pakai blueprint. Blueprint mana? Ya blueprint hasil downloadan. Downloadan dari mana? Dari file harddisknya Allah. Loh, Allah itu kan punya harddisk besar di langit sana. Jadi program dunia dan seisinya itu ada tertulis di dalam harddisknya Allah yang gede sana. Yang Rasulullah waktu Isra Mi'raj ditunjukin ini harddisk saya. Namanya Lauhul Mahfuz. Oh, itu kan harddisk di langit
Kalau orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Romawi menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Kotak segala tahu. Nah, wali-wali itu kalau ingin melihat sesuatu dunia, lihat programnya di sana. Makanya wali-wali itu kalau ingin sesuatu download. Makanya wali-wali itu terkenal dengan riyadhah downloadannya. Tapi kalau download serius. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun di Padang Pasir. Begini aja ya. Download. Sunan-sunan itu kalau jaga, Sunan Bonang 3 tahun riyadhah ya Allah. Itu download sana. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Wifi-nya hidup karena download. Nah kita nggak punya paketan, kalau diajak download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ini kalau diajak download kan kacau kita ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Asam urat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama sekali. Subene. Makanya kita ini nggak punya paketan. Tapi hobinya sama, kirim doa, kirim fatihah, istighosah. Makanya kehidupan kita ini persis kayak handphone. Handphone itu terhubung dengan satelit. Seluruh pekerjaan handphone tercatat di satelit. Makanya nyawa manusia terhubung dengan lauhil mahfuz. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tercatat di lauhil mahfuz, walaupun sembunyi-sembunyi ketahuan. Nah handphone nggak punya paketan, kok kirim gambarnya nggak bisa. Maka pergi ke warung cari wifi gratis, ada .co.id. Sama dengan kita, kalau mau kirim doa nggak punya paketan, pakai wifi-nya Nabi sana .co.id. Ini ilah hadratin Nabi ilmus sana free wifi. Kalau di sini namanya tawassul. Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada'i was salihin. Ila jami'al al-masyayikh wal magharib fi barri wa bahriha. Naqsul al-Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa sallallahu fi ba'di waqtul al-Fatihah. Langsung dikirim. Dia nyampe. Karena dia nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Ya bisa, jangankan Fatihah, jangankan Quran, sepak bola aja bisa dibagi. Kita nggak perlu ke Qatar, satu orang ke Qatar nyuntik, sama yang nyuntik dinaikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, di pelosok manapun dapat bagian. Itu sepak bola bisa dibagi, apalagi doa. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah itu, makanya wali-wali itu kan paketannya besar, tahu hati orang. Karena apa? Bisa meretas, bisa dihack sampean. Jadi makanya wali-wali itu paketannya besar, download. Makanya kita tahu program Indonesia ini pengislamannya mau seperti apa. Dilihat sesuai takdir yang tertulis di lauhil mahfuz. Dilihat aja, oh ini. Makanya wali-wali itu nggak takut. Ya sudah deh, walaupun di setiap Arab sana Rasulullah mengatakan bahwa ulama ya sudah pakai nama lokal aja, kiai, nggak akan ketelisut dengan kiai yang lain. Padahal kiai itu banyak, ada Kebu Kiai Slamet, Tombak Kiai Plerek, banyak. Sholat, ya udah kasih nama sembahyang aja, nggak bisa kiai ketelisut. Musola langgar, nggak kan keliru sudah. Akhirnya yang seperti itu berjalan semua. Sholat, sembahyang, musola, langgar, puasa seharusnya menjadi bulan puasa. Karena dulu orang Indonesia, orang Hindu suka melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan untuk upawasa biar mencapai titik moksa. Makanya ketika Islam datang nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa? Maka kemudian seharusnya yang disebut bulan puasa. Loh ada semua. Ya itu makanya wali-wali itu nggak peduli itu. Dan dikit-dikit Allah Akbar, nggak gitu, tahu.
Kita nggak perlu bawa bendera la ilaha illallah kemana-mana, bikin tahlilan la ilaha illallah. Nah yang baru-baru datang itu karena bukan wali menyebarkannya, takut mereka. Kalau tidak jidatnya nggak ireng dibikin nggak Islam. Kalau nggak cingkrang khawatir nggak disebut Islam. Nah kalau para wali dulu ya biasa, baju jubah namanya baju syar'i. Ternyata di sini nggak bisa dipakai untuk nanam padi, jadi dipotong aja. Potongan baju syar'i namanya sarun. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punya nama sarung, maka sarun jadi sarung. Orang Bugis nggak bisa bilang n, bilangnya eng, maka sarun jadi sarung. Ya cerdas ini. Ini itu sudah kita jadi Islam bergerak satu dua Islam. Ini sampai sekarang kan orang ibu-ibu juga suka begitu. Ini sholat dinamakan sembahyang. Di sini mio disebut Honda. Seluruh minuman mereknya apapun namanya aku. Seluruh produk pompa air namanya Sanyo, walaupun Shimizu. Biasa di sini itu begitu, nggak usah terus. Ibu-ibu malah ibu paling suka menipu. Penipu paling asli ya ibu-ibu. Lihat aja kalau bulan Ramadan, kalau akhir Ramadan masuk bulan Syawal, kita disuguhi sama ibu-ibu itu kongwan semua, tapi isinya penggina. Bungkusnya itu kongwan, tapi begitu dibuka penggina, kerupuk. Itu kalau tukang nipu kalau bulan Ramadan. Jadi makanya Indonesia kongwan. Nah itulah makanya para wali ketika sampai di sini ini dunia yang berbeda. Makanya ketika mengajarkan Islam ya dengan cara masyarakat sini. Karena apa? Allah tegas. Dalam Al-Quran disebut wakafa billahi syahidah Muhammadur Rasulullah. Itu zaman Nabi sendiri. Sampai Nabi punya teman. Walladzina ma'ahu, ini adalah para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min sujud. Itu eranya para ulama kodifikasi agama. Setelah itu Islam keluar dari jazirah sana. Mathaluhum fit Taurat, mathaluhum fil Injil, sebagaimana digambarkan dalam Taurat dan digambarkan dalam Injil. Kazar'in, seperti tanaman di Islam itu digambarkan seperti tanaman. Makanya kalau berbicara tanam yang benar, ya nanam kan benih dulu. Makanya ditanam benihnya dulu. Ada yang bagian nanam benih, syahadat tok, belum ngajari sholat. Namanya Syekh Abdul Jalil, itu bagian mengajar syahadat tok. Bikin pondok pesantren Lemah Abang. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang, bahasa halusnya Siti Brit, bahasa kaminya Siti Jenar. Makanya si Siti Jenar ini mengajar pertama syahadat tok, belum diajari sholat. Pondok pesantrennya Lemah Abang, yang mondok dikenal dengan santri abangan. Makanya santri abangan itu mau syahadat belum mau sembahyang. Wah itu pelajaran dasar di awal yang harus kita ketahui, karena kita selalu mengatakan penerus para wali. Penerus para wali. Tahu orang Indonesia diajak zikir. Ini bahasanya susah, bahasa Arab. Maka biar semuanya zikir, maka kemudian para wali berzikir dengan keras, la ilallah. Biar apa? Santrinya dengar. Kalau santrinya nggak dengar, gimana menirukannya? Makanya para wali mengajarkan zikir keras agar umatnya mendengar terus menirukan. Makanya jangan berzikir diem. Oh itu sampai kiamat pulang 2 hari juga nggak dengar ya. Itu caranya. Kan itu. Makanya Islam itu aplikatif dulu. Diajarkan dengan cara yang bisa dipahami. Sholat. Karena orang sini kalau sholat kan masih di sawah. Makanya kiainya nunggu. Sholat duhur mestinya jam 11:30, mundur setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum datang ya Rabbana, ya Rabbana.
berdua datang wudhu krepek enggak langsung masjid malah rokokan. Kiainya capek ya tonggo nanti kalau lama-lama nggak datang baru kiainya marah diuruki jangan hanya baru datang. Dan itu caranya nambah ulama itu persis kayak cara wali itu kan para wali diajarin betul-betul itu sampai gitu. Akhirnya kemudian mulai bisa dipahami. Nah begitu orang Islam mulai bisa memahami pelan-pelan di Jawa sana di sini mulai bergerak satu-satu. Nah yang terpenting apa? Ternyata orang Indonesia ini mudah menerima. Akan tetapi yang paling berat adalah bagaimana ngambil ikan tapi sungainya tidak terus. Itu bagaimana caranya agar masyarakat yang sudah Islam tetap rukun dengan yang lain. Agar bagaimana seperti sebelumnya beda-beda tapi tetap sama. Nggak ada yang kuat. Yang mau bikin sistem seperti itu nggak ada yang kuat. Para wali sadar betul. Yang mampu menyatukan masyarakat berbeda-beda itu hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Makanya kemudian orang yang berbeda-beda di Nusantara, suku dan agama dititipkan ke Rasulullah. Langsung dititipkan aja ke Rasulullah. Cara menitipkannya gimana? Ya dinamakan sesuai pesan Rasulullah. Rasulullah hanya berpesan, kalau kamu berada di dalam masyarakat yang berbeda-beda, hiduplah saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah para pemimpin yang hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, masyarakat yang hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab ini dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Ini catat dia ini. Akhirnya kalimat ra'iyah dijadikan nama orang yang berbeda-beda di Nusantara. Akhirnya diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kalau negara dengan sistem penyebutan warganya paling sunnah itu Indonesia. Mana ada negara yang menyebut penduduknya dengan nama rakyat atau rakyat? Orang Eropa menyebut penduduknya dengan people. What's people? Bukan nama itu. People itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu orang mayoritas pasti mengatasnamakan atas nama Tuhan. Sama kayak khilafah itu. Begitu dia mayoritas, dia mengatasnamakan diri sebagai wakil Tuhan. Maka masyarakat khilafah gak cocok di tengah masyarakat ra'iyah Rasulullah yang Indonesia juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletariat. Kaum miskin memimpin. Begitu kaum miskin memimpin ada namanya diktator proletariat. Jadi kita bukan people juga bukan orang, kita rakyat. Sekuat apapun kaum muslimin tidak mungkin menjadi diktator mayoritas karena diajarkan untuk hidup saling bertanggung jawab tanpa harus menindas. Rakyat tidak akan pernah menindas begitu kalimatnya Rasulullah. Makanya rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Masyarakat ketika berbeda paham pakai istilah wasyawirhum fil amri menggunakan bahasa musyawarah ya. Dan itu bukan bahasa pinggir jalan, itu jadi bahasa resmi dalam apa? Landasan ideal, landasan utama negara Indonesia. Itu tertuang dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan Indonesia ini negeri tauhid? Sini kamu tak tapuk lambemu. Ya. Paham khilafah tiba-tiba mengatakan negeri ini toh
khilafah tahririyah, khilafahnya Hizbut Tahrir. Itu kan caranya orang Filistin biar merdeka. Tapi Hizbut Tahrir gagal di Filistin, malah kemudian di sana bikin kacau yang membuat seluruh pasukan kemerdekaan hari ini gak bisa rukun. Hamas, Fatah, PLO gak bisa rukun. Makanya Palestina jadi ribut. Dan di sana sudah produk gagal kok dibawa ke sini untuk menyelesaikan bangsa yang berbeda. Anak-anak muda yang pakai celana cingkrang, pakai rompi, itu kiblatnya Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal menyatukan Mesir. Bahkan kemudian ketua Ikhwanul Muslimin namanya Mursi digantung sama orang Mesir. Lu di sana sudah produk gagal kok dibawa ke sini. Ini kan orang aneh-aneh aja gak mau belajar. Gara-gara gak mau jadi followernya NU atau followernya Muhammad, dia jadi bikin sendiri. Ini kan repot. Itu kadang TNI Polri ada yang kerasukan begitu. Polri sambet itu apa sama ikut Ikhwanul Muslimin, cita sunnah itu namanya apa? Kabinda yang boleh sama Wakapolda. Ini semua sudah clear. Indonesia pakai sistem rakyat. Makanya pemimpin tertinggi Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab, Majelis bahasa Arab, Musyawarah bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab. Yang memberikan keputusan hakim, jamaknya mahkamah. Perkumpulan hakim namanya mahkamah. Islam semua. Lu kok tiba-tiba anak-anak baru yang gak pernah ikut berjuang mendirikan negara mengatakan negeri ini toh ini kan aneh. Tugasnya Kabinda itu yang menyelesaikan. Pak Kapolres sama Pak Kapolda ini menyelesaikan. Dan itu tren gitu loh. Tiba-tiba kemudian mengatakan negeri ini tahu, negeri yang paling sunnah, dan sunnah yang paling sulit adalah meletakkan sendi kehidupan agar sunnah yang lain bisa berjalan. Kok tiba-tiba ribut sunnah pakai jenggot? Itu kan sunnah yang paling gampang. Asal jangan kamu cukur panjang. Sunnah cingkrang itu mudah, asal kamu potong tinggi. Itu sunnah-sunnah yang sederhana. Tapi sunnah yang berat adalah meletakkan sendi kehidupan agar Islam bisa tumbuh. Masalun fit Taurat wa masalun fil Injil kazar'in akhraja syaqahu wa azahu. Akhirnya tumbuh. Gitu loh. Makanya jangan heran dengan sistem seperti ini. Hari ini kita membuktikan. Apa yang bisa kita buktikan? Islam setelah ditinggal oleh Rasulullah bergerak ke Eropa, berhenti, gak jalan lagi di bawah Panglima Tariq bin Ziyad. Islam setelah Rasulullah bergerak ke Rusia, berhenti. Islam setelah Rasulullah bergerak ke Cina di bawah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berhenti. Islam yang bergerak ke Afrika, berhenti. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Jadi jangan mudah dibohongi, kita ini korban doa. Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Orang ngaji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji terbanyak di Indonesia dengan antrian sampai 60 tahun. Mana ada kalau bukan Indonesia? Terus tiba-tiba kamu mengatakan orang segini banyak salah, sementara yang kamu bawa itu sudah bikin rusuh di semua negara. Taliban dibawa ke sini, sementara di Afghanistan hanya masalah jenggot tiba-tibaan sampai sekarang belum selesai. Yang pinter kan, yang cerdas. Gitu. Anak-anak ini baru belum paham. Tiba-tiba bendera merah putih, musyrik. Ini semua dulu dibikin untuk menjadi simbol bersama. Pengen punya merah putih, darah semua itu. 10 November itu karena merah putih disobek oleh pasukan Surabaya. Akhirnya kemudian terjadi perang besar sampai akhirnya terjadi namanya resolusi jihad. Sampai NU mengeluarkan perintah perang tanggal 22 Oktober yang akhirnya diperingati sebagai hari santri. 10 November menjadi hari pahala. Itu karena merah putih. Minta nyawa, sekarang minta merah putih cuma minta gini aja. Yang musyrik, yang tauhid,
Ini pasti zaman perang nenek moyangnya mata-mata Belanda. Begitu, hari ini semua pengen ke sini. Makanya satu abad NU, seluruh ulama dunia ke sini, kok bisa? Padahal dulu Belanda selalu mengatakan bahwa santri itu cirinya 3. Ketunya pecinya miring, sarungnya mending, bau rokok, dan tangannya gudikan. Bisa berubah jadi ini. Bahkan organisasi ini pernah punya seorang presiden ini semua. Dan sampai sekarang bertahan. Isu-isu besar masuk ke sini, habis. Hizbut Tahrir masuk ke sini, habis. Isu Syiah masuk sini, habis. Ini bendera tauhid, kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Bendera kami merah bendera Nahdlatul Ulama sekuat apapun tidak boleh menyaingi bendera merah. Bendera Muhammadiyah secinta apapun orang Muhammadiyah nggak boleh menyaingi bendera merah putih. Karena merah putih ini milik semua orang, semua anak bangsa. Makanya seandainya saya tadi awal tahu, saya suruh pasang bendera merah putih di pengajian ini. Mana merah putih? Taruh merah putih kalau pengajian, biar orang tahu kita ini punya bangsa. Mana panitia? Tancapkan merah putih, bendera itu satu Media merah putih. Itu tuh rumah-rumah. Merah putih bahu. Itu dulu Merah putih. bendera tauhid kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti bendera tauhid enggak? Aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI kan, Palu Waret. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai palu, tetap pakai. Kalau bukan pakai palu, pergi ke sawah pakai waret. Selesai sudah, nggak ada lewat. Awas bahaya Syiah, nggak laku juga di sini. Itu lagunya Umi, lagunya Adat Alwi itu lagu Syiah. Ada lagu Umi aja kok Syiah. Di sini ada yang lebih parah, lagu Indo-Indo. Waduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang itu. Kok pakai nama Siti Aisyah ya kenapa? Makanya kan sistem rakyat ini adalah sistem bersama. Maka jangan heran kaum muslimin terbanyak sekarang ada di Indonesia. Dan dengan sistem rakyat kita mempertemukan perbedaan suku, bangsa dan agama. Dengan sistem ro'iyah kita menjadi contoh dunia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan. Fakta di depan mata kok tiba-tiba kita jual Islam ini jelas. Ini sebenarnya tukang obat. Jual penyakit biar obatnya lah. Ya masuk akal. Islam tertindas, yang mindes siapa? Orang kita mayoritas. Dan kita tidak pernah menindas yang lain. Kita bisa muncul hidup karena konsep rakyat tidak boleh menjadi diktator mayoritas. Makanya para ulama meneruskan pekerjaan gitu. Yang akhirnya kemudian kita cerita tadi kan, satu Mbak Ibrahim Asmorokondi di Tuban sana punya anak namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Yang akhirnya di zaman Sunan Ampel ini konsep ro'iyah menyebar. Itu kan konsep ro'iyah yang dibangun oleh para wali. Makanya teritorinya ro'iyah disebut wilayah karena al-wali punya wilayah. Indonesia disebut wilayah kedaulatan negara Indonesia. Yang sekarang lagi orang-orang sini lagi keki, kenapa Malaysia kelihatan lebih maju? Kan cuma gitu aja. Yang diprovokasi Malaysia lebih maju dari kita. Kata siapa? Malaysia lebih maju dari kita. 6 bulan yang lalu Sri Mulyani datang ke Malaysia menagih utang pada pemerintah Malaysia. Ternyata Malaysia gagal membayar 250 triliun untuk pemerintah Indonesia. Tepuk tangan mesti bangga. Gagal bayar, minta moratorium penundaan pembayaran pikir kalau kita udah nekat itu tagih semua selesai. Seluruh pabriknya yang di sini tutup aja berhenti. Sekarang paling pusing negara dua itu dengan Indonesia, karena Indonesia akan pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pusing mereka. Kenapa?
apa? Mereka selama ini hidup enak, mendapatkan uang dari transaksi digital. Karena apa? Karena Inggris lebih curang daripada kita. Inggris memberikan 1 jam lebih awal kepada Singapura dan Malaysia. Sementara dengan teori bujur dan teori lintang, mestinya kita lebih awal 1 jam daripada Singapura dan Malaysia. Tapi Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham-saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, saham yang jelek baru masuk Jakarta. Begitu pindah ke kawasan timur, kita punya kemungkinan 1/2 jam lebih awal dari waktu Singapura. Jangan tiba-tiba dikasih ibu kota malah mau nolak. Kalau boleh tak pindah ke rumah saya. Ini persoalan negara. Makanya santri-santri kita bergerak terus. Di zaman Bang Ampel sekitar tahun 1400 punya murid namanya Datuk Ribandang, geser ke Gunung Bawakara yang di Sulawesi. Punya murid namanya Khatib Dayan, geser ke Kalimantan di selatan sana. Punya murid Arya Damar, geser ke Palembang. Dan gitu. Nah, Sunan Ampel punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Mbah Abdul Rahman, Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Sambo punya murid Mbah Kiai Jabar Nglirit Tuban, punya murid Mbah Sufyan Tuban, punya murid Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Asy'ari, punya anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan dikira kita ini Islam baru. Orang-orang baru itu nggak tahu. Mereka langsung Quran Sunnah, makanya nggak ngerti sejarahnya. Sehingga produk-produk kuno dianggap produk baru, produk recycling, produk khilafah, produk recycling. Itu khilafah tahrif. Iya, karena kalau khilafah alaminya jin bukan sekarang, besok. Masih kalau sudah mendekati kiamat. Sekarang kiamat masih lama. Jangan khawatir, kiamat masih lama. Mereka sudah berkali-kali gagal ngeramal, kalau kalian masih percaya. Awas, tanggal 15 ngomong hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Semua takut, jual kebun, jual apa, diserahkan kepada panitia hari kiamat. Gak taunya hari Sabtu belum terjadi, berarti gagal. Kiainya gak malu-malu juga, ada Zulkifli Ali, ada Baikuni, gak malu ya. Ramalan besar gagal, masih beneran ramalannya Rogo Warsito. Masa kalah sama pesulap merah, sama Samsudin. Ini gagal kan? Oh, ini kota Mekah sudah menghijau tanda-tanda kiamat. Ya hijau karena hujan. Sekarang kering lagi. Saya kemarin bulan Desember di Mekah, hijau semua karena hujan. Akhir Januari saya kembali ke Mekah udah kering karena sudah musim panas. Yang saya nggak main-main ketika ke sana. Mungkin hanya saya satu-satunya orang yang bisa membawa 2.600 jamaah berjumlah. Orang 300, 400, saya bawa 2.600 orang berdiri di Taif sana baca Mahalul yang terdengar sampai 20 kilo. Sewakan villa terbaik di Taif, kita marhabanan di sini. Wilayah keluar dari wilayah Arab. Sekarang orang-orang danau Tiberias mengering. Ya kalau danau Tiberias mengering itu dari dulu kalau kemarau kan. Tapi yang dimaksud Tiberias mengering adalah ketika kaum muslimin perjalanan menuju Madinah, kemudian teringat ada air di Tiberias. Ketika masyarakat muslim datang ke sana, sudah habis karena diminum Yajus. Yajus bukan ini kenapa kenapa baru dari apa? Nah kalau saya ditanya kenapa sih kiai kok jarang bahas kiamat? Ya kiai ngapain juga bahas kiamat serius-serius? Oh kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas. Ini kan bareng-bareng begitu jadi belum kan ya sudah. Memang ada yang giliran kan enggak. Memang gempa bumi giliran besar. Kiamat kan pungilai. Saya udah dapat iklannya aja kapok. Saya kan belum pernah dapat iklan. Saya pernah dapat iklannya tahun 2007. 2006. Oh, 2007 2006.
Menjelang subuh Jogja dilanda gempa dengan 7 skala Richter. Hancur semua. Saya tadinya, saya itu kan pesilat. Jadi kalau lompat-lompat di atas kelapa bulat itu gak akan jatuh. Tapi begitu gempa, lari 3 meter, jatuh 3 kali. Oh iya, oh itu kamu. Walau seminggu sebelumnya saya dari Prancis, istri minta diberikan apa keramik kecil-kecil bagus, taruhlah di tembok pakai bak nyuruh tukang. Pas gempa habis. Makanya udah nggak usah ditahan. Turki bungkus. Nah ini perang. Problem-problem itu sudah menjadi masalah. Khilafah sudah menghancurkan Tasiriyah, sudah menghancurkan Suriah, sudah menghancurkan. Dulu Suriah ini indahnya luar biasa, sekarang jadi negara. Nah makanya Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926 konsisten dengan cara-cara para wali agar hidup selalu terjaga. Makanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai menyeruak. Makanya Nahdlatul Ulama tetap ahli sunnah wal jamaah. Jadi namanya sunnah beserta jamaah. Makanya untuk menjaga ini santri dan NU nggak pernah berpisah dari umat. Buktinya apa? Satu-satunya organisasi yang selalu bergerak dengan agama dan kebersamaan hanya Nahdlatul Ulama. Contoh, kasih contoh aja, kok sejauh-jauh. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kau bertanya tentang Allah itu di mana, Allah itu dekat dan Allah memberi kepada yang meminta. Akhirnya kita berdoa. Tapi di tangan para ulama berdoa tidak menghasilkan kesendirian. Doanya para ulama menghasilkan kebersamaan. Kiainya tok yang doa, santrinya amin. 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 Begitu kecapean, amin. Kiainya paham, alhamdulillah. Itu. Akhirnya kemudian begitu yang berdoa semakin banyak, pengen pada berdoa. Akhirnya Kiai mengajak, mari kita berdoa bersama, kumpul di lapangan, lahirlah Istighosah. Akhirnya kebersamaan terjaga, agama terjaga, kerukunan terjaga, bahkan siklusnya semakin besar. Karena apa? Roda ekonomi berputar. Begitu Kiai berdoa, orang jual balon laku, orang jual bakso laku, tukang son laku, semua laku, tukang tenda laku, tendanya bakso laku. Nah terus kemudian yang jual balon pulang ke rumah hasilnya untuk bayar SPP. Karena duitnya dari hasil uang berdoa, maka doa itu duitnya duit barokah untuk bayar SPP-nya barokah. Orang bisa hidup dalam siklus yang lebih besar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ayo, yang lain berdoa sendiri-sendiri. Dari jari 10 tinggal 1. Akhirnya masyarakat yang milih model seperti ini, masyarakatnya jebol karena tidak ada lagi ruang kebersamaan. Ayo. Bulan Maulid. Siapa yang menggerakkan bulan Maulid kalau bukan Nahdlatul Ulama? Semua bikin mulutan di setiap kampung. Roda ekonomi berputar, ayam laku, jeruk laku, pisang laku, lautan penyegar laku. Dari RT sampai istana bikin pengajian. Betapa kerumunan terjaga. Itu belum selesai seperti Isra Mi'raj. Begitu lagi, belum selesai perubahan, belum selesai lagi sudah Quran, habis itu halal bihalal dan seterusnya, nggak pernah berhenti. Roda ekonomi berputar, kebersamaan terjaga, masyarakat menghidupi agamanya, menghidupi negaranya. Kalau kegiatan seperti tanggung negaranya bangkrut. Karena apa? Setiap kegiatan itu ratusan juta. Apa? Setiap mulutan itu puluhan juta. Itu belum ongkos kiainya. Oh iya, pesawatnya kiai turun itu.
terbangun roda ekonomi, forum-forum terbentuk, sehingga negara tinggal pesen apa? Pesen kiai radikalisme, itu kan pesen aja kiai, gak kan kehabisan ruang bicara, bisa. Makanya radikalisme Indonesia bisa terbendung karena ruang publik masyarakat tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti. TNI Polri diuntungkan dengan mekanisme seperti ini. Makanya kalau ada kegiatan ini, kalau ada rezeki dikit bantu. Ini negara terjaga. Betul. Jadi terhadap NU jangan pelit-pelit. Karena kebersamaan ini selalu hadir di tengah masyarakat. Pesan apa sudah? Pak Sekda kalau ngomong sama orang itu tinggal ngomong. Yang lain suruh ngomong dalam berdua enggak mulutnya enggak apa-apa enggak. Makanya NU itu tidak terlihat kaya karena habis untuk kegiatan merawat bangsa. Uang dikit habis, uang dikit habis, yang lain duitnya banyak. Muhammadiyah banyak duitnya. Ya kan mulutan juga, ada orang mati juga nggak tahlilan. NU habis duitnya. Nah itu, Profesor Ali ini, Ali Khumaiti diteliti. Civil society yang dibangun di Nahdlatul Ulama menguatkan kehidupan ekonomi dan agama di Indonesia. Tulis aja itu coba. Lihat coba. Saya hukum 24 jam jadi nggak ada. Orang NU itu kalau masih ada orang nggak masak tetap makan. Lihat, Sholawat ini kan perintah pribadi kan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau sallallahu Muhammad bisa. Tapi begitu Nahdlatul Ulama sholat menjadi gerakan yang berputar, mengalami siklus yang semakin gede, semakin holistik. Paling di pertama satu sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada yang ikut, ya sudah ya sholawat. Begitu sholawatan. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jannal husaini, marhaban, marhaban. Ini yang santri, begitu yang muslimat, melanggar yang sana, membaca hobinya itu dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaika. Yang orang Banjar sholawatnya paling semangat itu orang Banjar. Ya Rasulullah wa salamun alaikum ya Rafi'ah sanillah ya roji'at wa tayajen ratalah nabi ya wailanju ya
Kota Baru, gunungnya Bamegara. Nggak tercerabut dari akar budayanya. Begitu yang sholawat semakin banyak, pada mau ikut, kumpulkan di alun-alun tarakan, jadilah tarakan bersolawat. Akhirnya begitu tarakan bersolawat, ya jangan heran, akhirnya semua bisa merasakan barokahnya orang sholawat. Dan bakul bakso berangkat, pemilik mobil pickup berangkat, penjual spanduk laku, penjual slayer laku, bahkan penjual gagang pancing laku. Roda ekonomi berputar. Coba kalau itu hilang, berapa roda ekonomi yang hilang, yang menunggu siklus tahunan mulutan. Bahkan ada orang mati, NU masih berkumpul. Jadi kalau ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang berinfak di dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, hanya NU yang bisa melakukan. Buktinya apa? Sudah keluarganya meninggal, saking sempitnya masih bisa bikin acara untuk undang tetangga. Susah aja masih sedekah. Makanya banyak yang komplain. Apa itu? Orang meninggal kok pakai utang. Kalau ibu bapak meninggal, utanglah kalau nggak punya uang. Karena untuk membuat kamu lahir dulu, orang tuamu juga utang. Nggak punya SPP, utang. Beliin baju lebaran, utang. Orang tuamu untuk hidupmu sebesar itu banyak utang karena kamu. Kok begitu orang tua mati nggak mau utang, medit. Rukun tetangga 3 hari, 7 hari baca Yasin. Gak usah berdebat sampai apa enggak, itu ada dalilnya banyak sekali. Jangan karena medit terus alasan gak nyampe. 40 hari, 100 hari, khol tahunan, itu laku semua. Terus ziarah ke makam para guru. Kalau sudah ziarah bis pariwisata lah, laku. Menyambut tamunya wali, jual nasi, laku. Jual katok, laku. Apa ojek lah, laku. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Ini belum ekonomi sebegitu gede. Nah kalau di makam para wali bisa coba lihat rukun luar biasa. Azanallah Muhammad, azanallah Muhammad. Ini belum selesai satu bis, datang lagi satu bis. La ilaha illallah, nggak komplain gantian gitu yang enggak ada banyak. Bahkan kadang ada yang katut yang lebih keras kan. Sebelahnya lagi itulah katratin Nabi Mustafa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada terus yang sing fasih gitu ya. Satu rombongan lagi, ibadallah rijalallah, aghisuna li adlillah, wa kunu aunana lillah, fasallallahu bifadlillah. Tiba-tiba ada satu orang pakai jaket merikit itu, bakal bawa jamaah sendirian. Ini mesti copet ini. Sendirian, gak ada temannya, mutar-mutar tolak. Wah ini mesti cari incaran. Itu nggak taunya apa, bawa speaker, buka ini, rombongan dari Tarakan ditunggu di bis. Ini betapa indahnya roda ekonomi berputar, mekanisme keilmuan yang harus disampaikan ke masyarakat nggak pernah kehilangan. Negara mau butuh apa? Pengen bayar pajak, rajin sampaikan ke kiai, pasti kiainya akan menyampaikan bayar pajak. Makanya begitu musim corona, NU malah tertib karena pesennya, kiai tolong dong corona ini Jumatan berhenti. Oke, Jumatan mandang, iya cocok. Untung ada yang libur, sekolah ada yang libur. Waktu itu kiainya pidato tentang corona, karena nggak ngerti corona, asal pidato aja. Para hadirin, ini dunia baru. Para saudara-saudaraku sekalian, manusia sekarang kalau ngomong nggak bisa dicegah.
semua medsos orang bisa ngomong apa saja. Mulut manusia sekarang bermasalah. Terus kemudian manusia dengan handphone, dengan keypadnya pakai jari bisa melakukan dosa-dosa besar tanpa harus kemana-mana. Puncak dosa manusia di mulut dan di tangan. Maka azab corona turun, mulut harus dipakai masker, tangan harus dicuci. Betul, betul. Akhirnya lu lagi ngarang. Cocok bener ya, ada aja. Lagi makanya betapa kehidupan terjaga. Terus kalau orang-orang ziarah ke makam para gurunya, orang sini ziarah ke gurunya di Martapura, ziarah di Bugis, ziarah ke Jawa, akan ada kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Orang sini bisa rindu tanah Banjarmasin, bisa rindu tanah Surabaya, di mana gurunya bersemayam akan lahirkan rasa cinta dan kerinduan. Inilah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris dari santri yang suka ziarah. Semua pengebom pasti tidak suka ziarah. Karena orang kalau suka ziarah pasti suruh ngebom Surabaya. Nggak berani ada makamnya Surabaya. Suruh ngebom Martapura, nggak berani ada makamnya. Guru dari ngebom Kalampian, nggak berani ada gurunya Syahrzad. Terus suruh ngebom Cirebon, nggak berani ada makamnya Sunan Gunung Jati. Begitu orang nggak pernah terasa cinta dengan gurunya disemayamkan di mana? Gamplung-gamplung ya. Itu makanya kita bina rumus social engineering. Dan NU standar ya, bahwa orang kalau sudah ngomong agama nggak bisa dilawan karena atas nama Tuhan. Makanya orang NU biasa aja kalau orang ngomong agama ada yang dibatasi, ada yang enggak. Kalau saya ini karena nggak sakti, nggak dibatasi, karena bisa diinstruksi. Gus sudah malam berhenti. Tapi ada kiai ini nggak bisa dibatasi. Kiai paling sakti siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat nggak berani. Protes kiai sudah nggak berani, tetap diam. Tak Allah, pengen ngentut aja nggak berani. Ini kiai sakti khotib itu. Makanya kalau khotib itu nggak ngawur oleh santri, disuruh baca teks, suruh pegang tahu. Akhirnya sopan pegang tokat. Mau gini-gini takut tobatnya jatuh. Mau gini-gini takut teknya lah. Masa malah kalau ada kipas angin disebul tek hilang ya. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat dan tek sopan. Tiba-tiba ada yang berpidato tongkat bid'ah, pakai tek bid'ah. Akhirnya tongkatnya lepas, teknya hilang. Saudara Jokowi ya gitu. Nah, makanya kalau mau meneliti ya teliti dulu ada tongkatnya. Makanya belum pernah yang namanya Nahdlatul Ulama bikin gerakan-gerakan tergila. Makanya kalau sama NU ya bagus. Sudah anak nurut ya dibantu. Malah bantu yang nggak nurut-nurut itu ngapain? Nanti NU jengkel ya sudah, daripada nurut nggak dibantu, sekali yang dibantu yang nggak nurut, sekali-sekali kita nggak nurut aja deh. Nurut malah repot nanti. Ya? Yap. Iya kan? Bantuan, pesantren dibantu, pengajian dibantu, kan inilah ruang-ruang sosial yang mampu menjaga kehidupan agar bangsa ini tetap berbeda-beda tapi tetap hidup saling menjaga dan bertanggung jawab. Dan 1 abad Nahdlatul Ulama telah mengerjakan itu, dan hari ini organisasi terbesar Islam di dunia ada di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Terbesar di dunia, terbesar di Indonesia. Maaf Pak yang dari Muhammadiyah. Gak enak kalau orang tak turun ke Muhammadiyah Buri. Terbesar. Nih yang aneh ini menyebar kemana-mana. Kalau sudah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat, senang semua. Setiap orang mukmin pasti dapat bagian, walaupun lagi biliar dapat bagian. Orang mukmin walaupun lagi gaduh dapat bagian ini. Makanya orang lain itu pahalanya nggak akan pernah habis karena sudah ke Fatihah nggak pernah berhenti. Jin-jin juga senang sama orang itu. Lah jin itu kan pengen dengar Quran.
Jin itu juga pengen dengar Quran, tapi setelah ditinggal Rasulullah, jin-jin gak terlalu dengar Quran. Makanya hanya kepada orang yang dia berharap. Karena NU punya mekanisme mengirim Fatihah dunia ke alam goib, ila hadrati ila ruhi. Maka begitu Fatihah dari alam nyata ke alam goib, jin-jin sebagai makhluk goib dengar. Makanya mereka paling senang di makam-makam dia. Ya, karena pasti ada ila hadrati ila ruhi. Akhirnya dia dengar Quran. Makanya hati-hati kalau sampai khusyuk baca Quran di makam-makam, baca Fatihah langsung mereka nyambung karena ila ruhi, ila hadrati masuk alam goib. Makanya sering lotek. Jangan takut. Itu mereka mulai nyambung pengen mengucapkan terima kasih. Makanya tahan. Jangan malah lari. Tahan, nanti mereka akan keluar. Assalamualaikum. Terima kasih aku setelah dengar Al-Quran dari engkau. Nah, aku lihat akikmu jelek, tasbihmu jelek. Aku punya akik dan tasbih, instalasi dari tempat goibku. Kamu mau nggak? Ya mau sini. Makanya orang-orang tua dulu punya jimat. Jimat itu adalah barang dari instalasi dunia kok. Orang nggak paham, itu musyrik, itu semua pengen dengar. Makanya kadang kalau orang terlalu buru-buru suudon sama NU itu kadang nanti lama-lama juga sungkan. Selawat, musik nggak boleh. Lama-lama mau juga pakai mulut. Tumpeng haram. Sekarang nasi kotak mah. Suluk nggak mau, rukyah mah. Yasinan nggak mau, kafinan mah. Nggak mau tahlilan deh, orang tahlilan itu yang dibaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau melakukan sesuatu akhirannya an. Jadi baca tahlil namanya tahlil. Kalau belum dipakai namanya sarung. Kalau sudah dipakai sarung. Katok kalau belum dipakai. Kalau sudah dipakai katok. Mau katok nggak mau katok anu. Itu tahlilan itu bukan bahasa Arab, bukan halalayuan. Jadi tahlilan bukan, itu bahasa Indonesia. Karena tahlil yang dijalani kan berakhiran ya Tuhan begitu tenang aja. Tapi mau duitnya rapatnya akeh, mau cek di mulut terus tidak bohol. Nah itu makanya pemerintah dan negara harus terlibat ini dengan masyarakat NU ini. Apalagi ketua NU-nya mantan bupati, walaupun nggak bisa pulang ngerok, Pak. Jadi peringatan satu abad ini menunjukkan apa? Oh, ternyata NU bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Semakin besar, 120 juta orang hari ini yang terdaftar di dalam KTA itu, aku anggota itu 120 juta. Itu baru yang dewasa, yang kecil-kecil belum. NU kemanaan? Negara dan nanti ulama. Karena negara ini dulu berawal dari mekanisme yang dibikin oleh para wali, lalu ulama menerus para wali, maka NKRI harga mati. Ya, amma ba'du. Loh, ini baru mukadimah. Lanjut. Ini belum, saya belum mulai. Ya ini kalau ngaji kan pembukaan selesai kan amma. Tadi saya udah membantu belum? Ini lagi amma. Ini lagi mukadimah, tenang aja. Jangan tergesa-gesa. Nama. Ini kan baru. Belum baru bapakku. Ya. Jambi.
bangsa ini kita jaga. Kembali salah satu cara menjaganya adalah dengan menjaga harkat martabat perempuan. Karena almar'atu imadul bila perempuan itu yang agama. Inilah kuncinya. Maka saya pengen betul perusahaan daerah atau pemerintah punya prioritas terhadap perempuan-perempuan. Apalagi kalau sedang hamil, jangan sampai perempuan sedang hamil kok tertindas, nggak punya uang, maka harus kredit perempuan hamil, nyaurnya sak duwe. Ini kuncinya. Nah itu ulama punya muslimah ini bagian ini kalau melahirkan generasi, jangan sakiti perempuan, inilah masa depannya. Kalau perempuan ngomel biasa. Karena apa? Jadi perempuan itu nggak enak. Saya pernah jadi perempuan. Mesti nggak percaya dulu. Saya pernah jadi perempuan. Gagal saya jadi perempuan. Saya pulang ngaji. Saya mau pulang ngaji. Rumah itu berantakan. Saya marah sama istri saya. Ya Allah dek, rumah udah saya begini, sudah banyak yang bantu, santri banyak kok masih begini. Istri saya itu nggak tahu kenapa pakai sambet atau apa. Udah ngomel. Ya itu makanya belum pernah ngerasakan jadi perempuan, enaknya ngomel aja. Loh emang aku harus jadi perempuan? Coba aja. Ya sudah, kita tanda tangan hitam di atas putih. Saya hitam di atas putih sama istri saya. Saya akan menjadi perempuan selama 24 jam. Tertanda Ahmad Taufik. Entry. Kalau aku nggak kuat, kamu suruh. Terus jam 2 tangan. Jam 2 malam bangun kan, dah kamu pulang minggat sana, pergi sana jauh, bawa mobil terserah yang mana yang kamu bawa santri, ini duit, nih 10 juta, habiskan sesuka-sukamu, ajaklah teman-temanmu makan, jangan pulang kalau saya belum telepon. Yes katanya. Akhirnya subuh prakteklah saya sebagai bapak menggantikan ibu, bangunin anak, nggak ada yang bangun. Nak, telas. Bawain sapu, nggak bangun, malah saya ditendang kepalanya ini. Waduh ya Allah, akhirnya saya ngerasa tak cubit, nangis. Turun sama pempos, masih ngising. Tapi masih tahan, baru pertama. Akhirnya waktunya mandi, tak semprotin, nangis semua karena kepanasan. Tulang ini satu-satu kayak ibunya, besaran. Setelah itu jam 7 waktunya sekolah. Saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Kaki ini bodoh gini. Gagal sekolah. Saya mau telepon, udah pusing kepala ini, tapi mau telepon harga diri. Ini ya Allah, terus akhirnya jam 9 sudah mulai kacau rumah itu, remote pecah, TV pecah. Jam 11 sudah ada yang di bawah meja. Mau telepon harga diri. Kepala udah segede helm. Akhirnya jam 12:30 udah gak tahan deh. Sudah lah, harga diri lah. Saya telepon Dek, Waalaikum, gak jawab dia, langsung nyerah ye. Itu lagi sambil ketawa itu saya dikasih anduk putih, nyerah kan? Ya ampun, aku pegang tangannya tambung itu. Semenjak itu saya gak pernah ngomel dari perempuan itu susah. Ya Allah, kapok saya dan semenjak itu saya gak pernah lagi komplain rasa karepmu. Makanya saya kalau belum pernah merasakan itu sok-sokan dok. Wah, anak gaya ngurus anak itu begini. Begitu anaknya Bu. Makanya karena perempuan itu yang sabar. Bahkan seandainya tahu perempuan itu wianan sama mantannya, dia sabar. Jadi saya tahu, Dek, ternyata kamu masih wianan sama mantanmu. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Itu iya, aku lihat kok, gak usah kamu hapus. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, merindukan kekasih-kekasihmu, rindukan, jangan pernah kau hapus nama-nama mantanmu dari hatimu. Itu laki-laki gaul, hasilkan nama-nama mantanmu, jangan kau hapus seluruh mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya.
Enggak kok. Enggak cocok sama sekali. Ledakan kalau apa. Gitu kan. Saya pernah dicakar sama istri. Ya, karena lama kita nggak ketemu lama juga. Dek, dandan yang cantik. Jangan sampai kalah cantik sama santri karena nanti nikahkan santri jam 8. Ya mas. Habis itu dandan sampai jam 6. Nggak cantik itu. Akhirnya pakai mobil udah kali ini hayu bener. Nanti orang budal sih. Ternyata apa? Sampai di perapatan jalan matahari itu dari sana. Saya di depan saya ada mobil disorot sama matahari pagi. Di dalamnya ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya bulu-bulu. Mulut laki-laki lupa kalau ada bawa istri. Sopir saya yang nyantri santri yang nyopir kan perempuan itu cantik sekali. Saya lupa kalau bawa istri dicakar dari belakang. Dasar mata laki-laki. Ada aku aja begitu. Kau aja sambil nangis, sudah saya diem aja sambil menata hati. Apa kalimat yang harus keluar? Mau bilang enggak, ya enggak mungkin, mau udah ketahuan. Akhirnya, iya dek, mohon maaf. Maaf apa? Mulai keras aku. Aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Iya, mata itu jaga perempuan udah tersembunyi masih kelihatan. Dasar mata laki-laki. Iya, itu karena aku laki-laki. Laki-laki harus bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku gak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku belum bisa menemukanmu. Gak keras, cubitannya masuk kendor. Makanya kalau misalnya sampean laki-laki ketahuan pernah punya pacar sebelumnya, perempuan ini kadang gak mau diduakan. Kalau ketahuan Anda punya pacar sebelumnya, terus dia tahu, iya deh, aku memang punya perempuan sebelum kamu. Karena aku laki-laki yang banyak dicintai wanita. Dan aku yakin kau pun begitu. Karena aku lihat kau pun banyak dicintai laki-laki. Mulai udah ya kan? Kau pun begitu. Ibarat perang kita ini padang burusin. Kau diperebutkan oleh laki-laki, aku diperebutkan oleh perempuan. Dunia sedang berperang memperebutkan kau dan aku. Tapi perang itu berhenti sekarang kekasihku. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Jadi harus pintar meredam itu biar gak panas. Karena ini sama gak boleh dibakar. Harus didamaikan. Makanya saya pesan dimanapun Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kasihlah anggaran untuk ibu-ibu hamil. Ya tanya kalau nggak punya motor, kasih kredit motor murah. Ya gitu, untuk perempuan-perempuan ini kan harus tenang hidupnya, jangan sampai sakit, sedih. Itu kan, dunia itu paling bersedih kalau perempuan sampai terluka. Jangan buat dia terluka, sayangi dia. Gitu. Tapi sayangi dia jangan semuanya dinikahi. Nanti sayangi dinikahi semua. Sayang adalah memiliki, jauh seperti itu. Ya, udahlah nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Insya Allah nanti kesini lagi ya, ini udah malam jam 12. Yang di atas ini yang kasihan, udah tua-tua, dengkulnya udah melindung. Wali dah. Lagi pakai tengah wilayah ya. Yang paling kasihan nih polisi sama TNI. Biasanya siapin nih tahu jadi suruh silangin. Udah masih pakai PDL. Allah karim, mudah-mudahan hikmah satu abad NU membuat kita menjadi lebih paham terhadap ajaran Rasulullah, menjadi lebih cinta pada bangsa dan negara kita Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal jabirin hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa minal Allahumma ja'al
الضالين مولاي صل وسلم دائما